Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini ada daging ayam bagian paha ya teman-teman, yang sudah saya iris. Saya bumbuin dengan lada, minyak wangi, saus tiram, kecap asin, terus juga kaldu, garam. Wes, pokoknya segala bumbu yang kita suka boleh kita masukkan ya teman-teman ya. Lalu diaduk rata. Jika proses masaknya masih agak lama, silahkan taruh di kulkas. Nah, hari ini itu kedatangan tuan besar ya teman-teman ya. Jauh-jauh dari Thailand datang ke sini untuk menengok orang tuanya. Jadi untuk beberapa hari sekali, paling cepat sih 1 bulan sekali ya teman-teman ya. Anaknya yang nomor 1 itu datang ke sini menengok Simba. Ini ada kangkung yang saya cuci ya. Terus ini ada jamur kesukaannya si majikan saya. Nah, ini saya juga suka banget teman-teman ya. Terus paling dia favorit itu adalah sayur ini ya teman-teman ya, sayur ecai. Ini proses tanamnya itu ada di air ya, menggunakan spon yang sangat kecil ini gitu. Terus ya dibungkus kayak gini. Harganya ini 60 NT teman-teman ya. Uang Indonesia 30.000. Sauprit ngene 30.000, Masya Allah. Ada juga sayur ini tuh media nanam di tanah, tapi tuan besar sukanya yang ditanam di air ya teman-teman. Kemudian ini jamur sudah saya cuci, terus saya potong-potong. Kemudian ini ada 2 ekor ikan. Nah, ini juga kesukaannya majikan tuan besar ya. Nenek juga suka. Tekstur ikannya itu empuk. Karena ikannya ini panjang, jadi saya potong jadi 2 ya teman-teman ya, biar ketika saya steam di piring nanti itu cukup wadahnya, karena tidak punya piring lonjong, punya piring bulat seperti ini. Terus ini ada labu kuning ya teman-teman ya, saya mau eksekusi masak untuk tuan besar juga. Mengambil separuh saja. Kulitnya tidak saya kupas ya teman-teman ya, cukup dicuci bersih saja. Terus aku siapkan wajan dulu sebelum saya motong-motong si labu kuningnya. Nah, ini labu kuning itu yang dari Jepang ya teman-teman ya, jadi teksturnya itu enak sekali. Terus saya siapkan api kecil, minyak, kemudian labu kuningnya saya masak ya. Apinya kecil biar empuknya itu pelan-pelan merata dan tidak gosong. Kayak gitu ya teman-teman. Ditutup dulu. Nyambi-nyambi di sebelahnya ini saya siapkan wajan juga ya untuk steam ikan. Saya nyalakan semuanya biar masaknya cepat selesai. Oke, ini labu kuningnya saya angkat dulu ya. Oke, saya tiriskan. Sebenarnya dimakan seperti ini juga sudah enak ya teman-teman ya. Tapi untuk masakan di sini itu ya kita gonta-ganti gitu loh ya. Nah, ada bawang putih, jamur kuping hitam ya. Saya oseng, tak mateng nih dulu jamur kupingnya. Kemudian saya masukkan koro ya. Kalau misalkan labu kuningnya itu belum matang, bisa secepatnya dimasukkan biar empuk ya teman-teman ya. Bumbunya saus tiram, kecap, saus tomat sedikit, lada, garam, kaldu, ya kayak gitu ya. Terus ini ikannya saya steam, ya, mumpung terus mendidih, buru-buru cepet jadi taruh. Nah, kalau sudah begini, saya masukkan si labu kuningnya, kayak gini, langsung meresap airnya ya teman-teman ya. Tapi ini sudah empuk ya labu kuningnya. Sudah mateng, kemudian saya taruh di piring. Nah, kayak gini. Untuk masakan Taiwan itu menurut saya sangat simpel ya teman-teman ya. Tapi tergantung majikan juga sih suka atau tidak. Nah, ini sudah mateng dan saya bawa ke depan. Oke, sekarang saya lihat ikannya ya teman-teman ya. Ini sudah mateng ya. Terus saya siapkan jahe, bawang, cabai, yes kayak gitu ya, untuk bumbuan ikan kukusnya ya. Terus tak gongso wes kayak ngono lah ya. Boleh digongso, boleh tidak ya teman-teman ya, dicampurkan di atas ikannya kemudian disiting juga bisa.
Nah, karena ikannya sudah mateng, nah saya taburi di atasnya seperti ini. Jadi proses untuk kukus ikan itu ya macam-macam ya teman-teman ya. Tinggal kita saja cerdas dalam proses memasak. Nah, kukus ikannya sudah mateng. Kemudian saya bawa ke depan. Ini kesukaannya tuan besar ya teman-teman ya. Lalu saya siapkan lagi wajan. Nah, selanjutnya saya tumis bawang putih dan sayur ecai tersebut. Ini kalau di Indonesia nggak ada ya teman-teman ya. Di Indonesia saya tidak pernah melihat sayur ini. Ini tuh jenisnya itu empuk. Memang cocok untuk masak sup atau hotpot kayak gitu ya. Bumbunya mudah banget, gampang banget. Garam, kaldu, wes gitu. Nah, sudah jadi ya 60 NT 30.000. Oke, selanjutnya saya masak sayur yang lain ya teman-teman ya. Saya siapkan jahe. Terus nah ini ayam yang sudah saya bumbuin tadi tak goreng. Dimasak sampai matang ya teman-teman. Tunggu matang sambil nyambi-nyambi nyuci piring juga bisa. Kemudian saya tambahkan jamurnya. Nah, karena ayamnya sudah matang, jadi bisa ditambahkan jamurnya. Oke. Lalu kalau mau tambah bumbu lagi bisa. Nah, ini aku kasih lada hitam. Ya, biar warnanya itu juga akan lebih cantik. Kemudian saya tambahkan sayurnya, yaitu ini sayur kucai ya teman-teman ya. Agak banyak sayur kucai. Lalu cabai, ini cabainya cabai besar bukan cabai kecil. Oke, sudah mateng. Wes ini wae ya. Nah, gampang banget masakan orang sini itu ya teman-teman ya, khususnya adalah keluarga majikan saya. Ini tuh ketika saya mencoba makan tuh enak ya teman-teman ya, ada lada hitamnya. Jadi kalau misalkan ada ladanya itu memang enak. Nah, ini dia tumis ayam jamur kucai. Nah, seperti ini monggo dicoba masak buat majikan kalian ya, bagi teman-teman BMI. Tapi kalau misalkan dikonsumsi sendiri juga bisa. Nah, ini majikan juga sudah mulai makan ya teman-teman ya. Satu persatu menunya juga sudah mateng. Oke, selanjutnya saya masak sayur yang lain. Nah, apa ini? Saya masak kangkung ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi saya tumis ayamnya. Ya, yang tadi yang awal saya bumbui, udah saya bumbu itu loh. Nah, ini sudah matang ayamnya, diangkat dulu. Kemudian saya tumis bawang putih ya. Pakai bawang merah juga boleh. Oke, sudah matang, saya tambahkan sayur kangkungnya. Maksudnya kita masukkan sayur kangkungnya. Berat. Dengan bumbu garam, kaldu, jika mau tambahin dengan saus tiram juga boleh. Cuman ayamnya sudah ada bumbunya, saya tidak berani menaruh banyak bumbu. Gak bisa. Ora iso lah. Oke. Ini dia tumis kangkung dan ayam. Nah, kita sajikan untuk majikan. Nah, ini dia. Tuan besar tuh suka sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau datang ke sini itu pasti ya makan di rumahnya nenek. Dan saatnya saya makan bersama dengan majikan yang ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kayak gitu, karena tuan besar itu jarang-jarang datang ke sini. Nah, saya ambil sayur kangkung ya, sayur labu kuning,
Terus saya mengambil tumis jamur dan ayam. Semuanya ini enak sekali ya teman-teman ya. Makan yang banyak ya. Makan yang kok makan yang banyak, makan secukupnya dong. Dan jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu, semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Makan secukupnya, jangan banyak-banyak, maksudnya apa ya, jangan berlebih-lebihan gitu loh ya. Secukupnya saja. Dan rasanya itu enak sekali ya teman-teman ya. Aku tuh paling suka dengan labu kuningnya ini karena jenisnya itu tuh empur gitu loh. Ya, empur. Yang kalau dari Jepang itu memang enak banget labu kuning yang dari Jepang. Apalagi yang kecil-kecil itu juga sangat enak banget. Dimasak sup juga bisa ya teman-teman ya labu kuningnya. Ayamnya tadi itu dimasak dengan sayur yang lain juga bisa. Terus pokoknya sesuai dengan selera, kita mau masak dengan apa, mau dicampuri dengan apa juga boleh. Misalkan teman-teman tidak punya kangkung, ditumis dengan apa namanya, sayur kobis atau sayur kailan atau sayur bayam juga bisa ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman BMI, mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Monggo dicoba masak buat majikan kalian. Kalau menurut saya masakan orang Taiwan itu gampang banget, sederhana banget ya teman-teman ya. Khususnya yang saya lihat adalah di rumah majikan saya ini. Kayak gitu ya. Yang penting itu mateng. Yang penting itu khususnya buat nenek itu empuk. Kalau untuk soal rasa itu nomor 2. Karena keluarga majikan saya di sini itu tidak suka banyak minyak, garam, ya itu tuh tidak suka ya. Jadi mementingkan kesehatan makanan itu jangan terlalu banyak bumbu ataupun berminyak. Makanya banyak teman-teman yang tanya, kok goreng ikan kayak gitu mana garing? Enggak, kayak gitu. Itu demi kesehatan ya teman-teman ya.